tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia yang masih diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini, sehingga kita dapat hadir dalam acara Madura Majelis Duha bulan suci Ramadan 1444 Hijriah 2023 Masehi, yang hari ini merupakan kegiatan yang pertama. Mudah-mudahan bukan hanya kita dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat, karena dulu malaikat pernah
maksudnya khalifah. Wa in qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat aku pengen menjadikan manusia sebagai pemimpin. Langsung protes, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mungkin ya Allah, masa suka berperang, suka menumpahkan darah dijadikan khalifah. Aku ngerti yang kamu tidak ngerti, kata Allah. Aku tahu yang kamu tidak tahu. Lihat sekarang mereka berkumpul di Masjid Al-Hijrah. Yukabbiruni, mentakbirkanku, mentasbihkanku, mentahmidkanku. Kemudian Imam Muslim mengatakan dalam Sahih Muslim, yuhallilunaka ya Allah, mereka mentahlilkanmu. Jadi kita dibanggakan oleh Allah. Bukan hanya itu, ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang sebelum Allah banggakan, Allah turunkan sakinah. Nazalat alaihimus sakinah. Insyaallah yang nanti kita kesan Allah turunkan tenang insyaallah. Kemudian wasiyahumur rahmah, Allah liputi kasih sayang. Kemudian yang nomor 3 adalah haffat-humul malaikat. Allah kirimkan malaikat, namanya pun disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim, namanya malaikatan sayyaratan. Tapi sayyarah mobil kan gitu. Jadi ternyata Bu, dalam Islam ini ada malaikat bukan hanya rokib atid saja, tapi malaikat mobil. Sayyarah itu artinya mobil. Kerjaannya fayatufuna fi turuq, keliling di jalan-jalan. Keliling di jalan-jalan. Untuk apa? Ya yalqabisuna ala dzikri, mencari ahli zikir. Ketika malaikat mobil ini mendapatkan kaum, nanti Pak, kaum itu jumlahnya berapa? Banyak. Jadi yang berzikir tadi kaum, bukan satu orang. Oh, zikir sendiri-sendiri silakan. Tapi redaksinya di sini adalah yang berzikir kaum dan membentuk satu majelis. Wa idza wajadu qauman, ketika malaikat ini mendapatkan kaum ini yazkurunallah, yang berzikir kepada Allah, maka teriak-teriak, tanadau, teman-teman, ini yang kalian cari. Kemudian mereka berdatangan, berkumpul, duduk mengitari kita sampai mengembangkan sayapnya memenuhi langit dunia. Seperti itu. Cuma kita agak lihat hanya dari mana yang bercahaya. Min aina jitum, kalau bahasa Arab mulanya adalah pengerti sampean. Nah, seperti itu. Dari mana kalian? Malaikat jawab nih, min ibadin laka fil ardi ya Allah, baru selesai pulang dari hamba-hambamu yang berkumpul di bumi ya Allah. Mada yaqulun, nih apa yang mereka ucapkan. Nah, kita ini tidak mengucapkan takbir, tahlil, tahmid, tapi nanti masuk dengan yang dilakukan oleh malaikat. Mada yaqulun, malaikat ini menjawab apa adanya. Dijawab oleh malaikat dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam keutamaan majelis zikir. Malaikat menjawab, yusabbihunaka ya Allah, mereka mentasbihkanmu ya Allah. Yukabbirunaka ya Allah, mereka mentakbirkanmu. Yumajjidunaka, mereka mengagungkanmu ya Allah. Riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim itu dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, diletakkan di urutan kedua. Jadi nanti ada bab zikir, kemudian ada pasal 1, 2, 3, 4. Pasal keempat ini menempati urutan yang kedua. Itu tentang ucapan yuhallilunaka, mereka mentahlilkanmu ya Allah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengkategorikan zikir itu ada 6. Yang pertama adalah jamaah yang melaksanakan sholat, ini majelis zikir yang paling utama. Yang kedua jamaah yang membaca Al-Quran. Yang ketiga jamaah yang mengkaji hadis. Yang ketiga jamaah yang memang mengucapkan kalimat-kalimat zikir, subhanallah, la ilaha illallah. Ingat, redaksinya adalah kaum. Sehingga para ulama pun mengatakan, ya kalau seandainya sudah membentuk dalam satu majelis dan kumpulan banyak orang, agar supaya tidak berantakan suaranya, sehingga harus
dipimpin. Hadirin rahimakumullah, kemudian majelis yang dikaji ilmu-ilmu Allah, yang dinamakan ilmu Allah dimaksud oleh Rasul di sini Pak, semua ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, membumikan agama ini. Dan nomor 6 dan ke-7 kata Syekh Ahmad Al-Marzuki adalah yang ke-6, mensyukuri nikmat badannya sempurna, jarinya sempurna, kemudian matanya sempurna, mensyukurinya dengan mencari ilmu. Dan yang terakhir adalah mensyukuri nikmat akal. Dan berkumpulnya kita di sini kami ingatkan para bapak ibu sekalian, sebetulnya kami ini bingung nyampe kamar pagi, ustadz semua di depan kami, sepuh semua kan gitu. Cuman karena sudah diminta, maka kami harus menyampaikan yang sebetulnya sudah puluhan kali mungkin disampaikan. Hadirin rahimakumullah, insyaallah tujuan kita karena Allah dan mencari bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam berlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat yang ada di papan tulis whiteboard. Kita akan membahas sedikit tentang makna yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, 184, kalau terkejar 85. Kalau terkejar juga 86, tapi silahkan baca sendiri. Ini yang kita bahas perkataan ulama, bukan perkataan Nabi. Nabi nggak pernah komentar. Kalaupun Nabi komentar, nanti yang merekam itu ulama. Kita nggak ketemu Nabi. Ya kalau kita ingin sampai ke Nabi, ya ikuti murid Nabi. Kita nggak ketemu murid Nabi, ikuti muridnya lagi, kan gitu. Seperti itu. Jadi rujukan kita tafsir yang nomor 1 kata para thalibul ilmi, yaitu ini tafsir Al-Qur'anil Azim. Ini kami beli buku ini tahun 97, tahun 99 buku ini. Ada 4 jilid, Ini jilid yang pertama namanya Tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minta Ustaz Buddha membacakan ayat 183 tafadhol Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan kami bacakan tulisan Syekh Muhammad Ali As-Sarabuni. Beliau adalah al-ustaz, dia seorang dosen di Kulliyah Syariah, Fakultas Syariah wa Dirasat Al-Islamiyah dan Dirasat Islamiyah Mamlakah Al-Arabiyah di Saudi Arabia, yaitu Jami'atul Malik Abdul Aziz Universitas Malik Abdul Aziz. Ini tafsir modern, tapi beliau merujuk kepada kitab-kitab tafsir besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi beliau tidak mengartikan di dalam bahasa Indonesia, namun memberikan penjelasan dengan bahasa beliau, bahasa Arab. Nadahum bilafzil iman liyuharrik fihim masyair at-ta'ah wa yulaqi fihim jadwatil iman. Ternyata Imam Ali As-Sarabuni mengatakan ini adalah panggilan untuk orang yang merasa beriman kepada Allah.
Nih, artinya orang yang tidak beriman tidak dipanggil Allah. Jadi panggilan puasa itu untuk orang yang beriman. Kalau orang itu beriman pasti puasa. Tuh. Tapi kalau ada orang tidak puasa, berarti keluar dari bingkai keimanan. Jadi nggak usah ribut kalau ada orang tidak puasa. Memang dia tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, yaitu faradha alaikum, Allah memfardukan, mewajibkan atas kalian siyama syahri Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan. Karena sebagaimana kutiba diwajibkannya puasa tersebut alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian. Ai kama faradha 'alal umam qablakum, sebagaimana Allah wajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian litakunu, supaya kalian menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-mutajannibina limaharimihi, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Inilah tujuan Allah perintahkan puasa atas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai la'allakum tattaqun. Beliau mengatakan, yaqul, telah berkata, Ta'ala, Allah yang maha tinggi, mukhatiban lil mu'minin, berbicara atau menunjukkan pembicaraannya tersebut kepada orang-orang yang beriman min hadhil ummah, dari umat Muhammad ini. Jadi di antara umat Muhammad itu ada yang beriman. Yang beriman itulah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang mengatakan saya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, itulah yang dipanggil oleh Allah. Kalau ternyata yang mengatakan saya beriman kemudian dia tidak berpuasa, berarti imannya itu etok-etok. Ya, imannya itu pura-pura, diecak-ecak bu. Loh, katanya kan iman cuma udah sumpah itu di bawah Al-Quran, kok nggak puasa sekarang? Berarti imannya kapusi, bohongi. Tuh, rahimahumullah. Yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhil ummah wa amiran. Amiran itu orang yang memerintahkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan lahum, atas mereka, bisyam, untuk melakukan puasa. Apa arti syam? Nah, kita kembali kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Syamsuddin Muhammad bin Abdullah Ibnu Al-Qasim Al-Ghazi Al-Gharabiri Asy-Syafi'i. Ini bukunya. Jadi untuk mendefinisikan puasa kita kembali ke sini. Hadirin rahmatullah, beliau mengatakan asyam al-imsak. Kamu tulis kata dia. Itu. Nah, asyam atau as-shaum al-imsak. Ini menurut beliau, yaitu menahan diri. Itulah arti puasa secara etimologi, secara bahasa. Apapun kalau perbuatan itu menahan diri dinamakan puasa. Menahan diri untuk tidak pergi ke mall, nah itu juga puasa. Yuk kita ke mall, saya puasa. Puasa itu bukan tidak makan, bukan tidak minum, tapi mantang diri, menahan diri untuk tidak pergi ke mall. Karena kalau tidak masuk ke mall matanya hijau kan gitu. Nah, sementara duitnya sedikit, lebih baik puasa sajalah kan gitu. Kemudian yuk kita makan nih ayam lengkap nih, ayam lengkap. Wah, jadi lesu Pak. Kalau ditanya hari ini lauknya apa Ustaz? Ayam lengkap. Bukan semangat tapi lesu. Kenapa?
ya kakinya di situ, palanya di situ, bulunya di situ, telur. Kalau di pesantren telur itu bukan telur tapi ayam lengkap. Nah, jadi lempesan. Hadirin rahimakumullah. Jadi itulah makna as-saum, al-imsak, menahan diri, menahan diri untuk tidak merokok. Ternyata yang hobi merokok itu bisa meninggalkan, buktinya mana? Dari subuh sampai maghrib bisa. Tapi kalau pas nggak puasa, kenapa nggak bisa? Nah, nggak bisanya itu pura-pura. Ketika dipaksa akhirnya bisa. Boleh nggak Bu sholat dipaksa? Boleh nggak Pak sholat dipaksa atau terpaksa? Lah kalau nggak dipaksa sampai mati tidak sholat Pak Haji, gitu. Kalau nggak dipaksa, nggak terpaksa sampai mati tidak akan sholat. Boleh nggak sedekah terpaksa? Sedekah seikhlasnya. Boleh nggak sedekah terpaksa? Ya sedekah itu terpaksa mungkin. Kalau nggak dipaksa sampai mati tidak akan sedekah. Begitu kan ngumpul seperti ini. Kalau nggak dipaksakan diri sampai mati tidak akan ngumpul untuk ngaji, untuk bermajelis zikir. Artinya terpaksa nggak terpaksa itu harus sholat. Boleh nggak sholat tapi sombong? Pak Eri yang paling belakang, Pak Muslimin yang paling PA kami. Boleh nggak Ustaz sholat tapi sombong? Karena percuma sholat tapi sombong. Boleh nggak sholat tapi sombong? Bu, namanya sholat, sombong nggak sombong wajib sholat. Nah ini mentang-mentang sombong kemudian nggak boleh sholat. Lalu jadi apa kami kerjaannya sombong kemudian tidak sholat? Boleh nggak pakai jilbab tapi hatinya kotor? Seorang wanita hatinya kotor maupun bersih wajib menutup. Jangan mentang-mentang hatinya kotor kemudian langsung lepas jilbabnya. Kan itu mana baiknya? Dalam Islam ini nggak bisa kerjakan 10, kerjakan 9, bukan kemudian ditinggalkan semuanya. Boleh nggak puasa tapi tidak sholat? Oh percuma dan diterima. Kata siapa? Sholat dengan puasa berbeda. Dia puasa memenuhi rukun dan syaratnya, kemudian menahan haus, lapar dan segala yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari puasanya sah. Kalaupun dia habis zuhur, habis sahur karena kekenyangan, makan 2 piring, kemudian kekenyangan, tidur sampai gak sholat subuh, sampai zuhur masih tidur, sampai asar masih tidur, tadi kan berpahala dan itu. Itu. Kemudian pas adzan maghrib Allahu Akbar, telinganya terbuka, langsung buka. Nah langsung buka. Dia nggak sholat, dia akan diazab oleh Allah karena meninggalkan sholat. Jadi sholat dengan puasa perintah yang berbeda. Tapi idealnya orang yang puasa sholatnya bagus. Tapi kalau ada orang puasa dan nggak sholat, ya jangan kemudian disuruh tidak puasa. Kamu nggak usah puasa karena nggak usah sholat, nggak sholat. Jadi itu beda. Sampai ghurub syams, lanjutnya apa itu? Bisyara'id, dengan syarat-syarat maksusah, khusus. Nah, dengan syarat-syarat khusus. Nah, kemudian dalam kitab ini kita kan langsung ya karena ini takfiran, kemudian tepat pada bulan Ramadan sekaligus kita bahas dikitnya. Al-Imam Syamsuddin mengatakan dalam kitabnya di sini, niat itu ada 3. Yang pertama adalah tabyid, niat dalam mazhab Syafi'i itu harus dilakukan setiap malam. Barang siapa yang satu malam dia tidak berniat, maka puasa pada hari yang dia tidak niat tidak sah. Kemudian di sini disebutkan karena dalam mazhab Syafi'i itu melafazkan niat hukumnya sunnah, disebutkan yang minimal mengucapkan nawaitu shauma ghadin an hadai fardhi syahri Ramadan hadhis sanah, seperti itu. Namun menurut sang guru, yaitu guru Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina, namun besarnya di Mekah Al-Mukarramah. Itu Imam Syafi'i.
ketika usia 11 tahun beliau merantau ke Madinah, bertemu dengan seorang guru yang memang dia cari, namanya Imam Malik, usia 68 tahun. Situ Imam Malik mengatakan niat itu langsung 1 bulan penuh. Jadi niatnya gimana? Ya Allah, saya niat puasa 1 bulan penuh tahun ini karena Engkau. Jadi niatnya di awal puasa. Kenapa berbeda? Muridnya mengatakan niat itu harus setiap malam, gurunya sebulan sekali. Kalau sekarang kan muridnya dicaci maki, gurunya kualat dan ikut guru. Itulah para ulama. Walaupun mereka berbeda pendapat dan drastis perbedaannya, tapi tetap disatukan la ilaha illallah. Imam Malik ikut siapa? Ikut Nabi. Ketemu Nabi? Tidak. Imam Malik punya guru namanya Nafi'. Apakah Nafi' ketemu Nabi? Tidak. Imam Nafi' ketemu gurunya, yaitu Ibnu Umar. Ibnu Umar lah yang bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Imam Malik mengatakan saya tidak perlu Nafi', saya tidak perlu Ibnu Umar. Kenapa? Mereka adalah para ulama. Saya langsung ikut Nabi. Dan memangnya ibu ketemu Nabi? Nah, jadi boleh Pak. Kami tidak usah ikut ulama, tapi saya ikut Nabi. Silahkan. Untuk apa ikut ulama? Untuk apa ikut ulama? Nabi berjalan di hadapan kita, kok ikut ulama? Lagi pula ulamanya belum lahir, langsung tanya saja, Nabi ini boleh enggak? Oh boleh, besok langsung keliling kampung fatwa kita. Saya ketemu Nabi mengatakan boleh, tapi masalahnya kita ini salah lahir. Harusnya lahir pada zaman Nabi, tahu-tahu lahirnya pada zaman modern ini. Kalau pengen ikut Nabi, ya ikut murid-murid Nabi. Hadirin rahimahullah, Imam Malik mengatakan demikian karena apa? Puasa Ramadan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Kata Imam Syafi'i, betul guru, memang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Namun praktek pelaksanaannya itu terpisah. Praktek pelaksanaannya sehari-hari. Kalau ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ibu puasa 10 hari, tahu-tahu datang tamu, walaupun kita nggak pengen datang tamu tuh, kemudian 7 hari kita istirahat tidak puasa, apakah yang 10 hari itu tidak sah? Kalau satu kesatuan tidak sah, Bu. Tapi kalau satu kesatuan namun pelaksanaannya sendiri-sendiri yang 7 hari sah. Luar biasa. Jadi kalau kita ingin aman di awal Ramadan, niat seperti niatnya Imam Malik. Kemudian setiap malam pun kita berniat. Kalau ada satu malam lupa dan berniat, nah ada Imam Malik, ada Imam Malik, kan saya sudah niat di awal Ramadan. Jadi perbedaan pendapat itu menyenangkan atau menjadikan kita bermusuhan? Menyenangkan. Perbedaan pendapat itu rahmat. Rahmat, Pak. Tadi yang kelupaan tadi dapat rahmat dari Allah, sah puasanya karena ada Imam Malik. Perbedaan pendapat ini adalah kekayaan umat Islam. Perbedaan pendapat ini adalah keleluasaan. Bermadzhab Syafi'i bersentuhan dengan istrinya batal, tahu-tahu berangkat umroh, tawaf, gandengan. Coba kalau masih memaksakan Syafi'i, gimana haji? Wudhunya kemana ini wudhunya? Nah, istrinya nangis ketemu di hotel, bukan mendapatkan kebahagiaan, tapi malah berkelahi. Menurut beliau, niat ini adalah tadi setiap malam harus diucapkan, disengaja dalam hati. Niat dalam hati tanpa diucapkan sah. Kalau niat hanya diucapkan di hatinya, tidak berniat, tidak sah. Niat dalam hati dilafalkan dengan lisan lebih bagus. Apa ada orang melafalkan niat namun hatinya tidak berniat? Ada nggak? Banyak. Sholatnya rame bareng-bareng, setelah selesai nawaitu shauma wa din an adai
aku pakai palu tok sambil rokok. Semalam teriak-teriak nawaitu sauma ghadin, berarti tidak berniat. Tapi kalau dalam hati ya Allah besok saya akan puasa, pasti dia akan menahan diri dari makan dan minum walaupun baru kelas 3 SD. Itulah niat. Rahimahullah. Kemudian ini kita masuk kepada menahan diri dari makan minum dari terbit matahari sampai terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam. Ustaz, boleh nggak adzan berkumandang makan dan minum? Enggak boleh. Kata siapa itu? Hadisnya sahih, masih boleh tuh. Apabila kalian dengar adzan, idza sami'tumun nida, dan tangan kalian di atasnya ada piring berisi rendang. Kan gitu. Ada YouTube seperti itu. Ini. Ya. Apabila kalian terdengar kalian adzan dan mangkok ada di atas tangan kalian, jangan keburu diletakkan sebelum dia selesaikan hajatnya. Ini gimana ya? Hadirin rahimahullah, kita harus pintar-pintar. Jangan langsung dimaknai hadis itu sesuai dengan otak pemahaman kita. Nabi memang mengatakan demikian, tapi itu untuk adzan pertama yang dikumandangkan oleh Bilal. Bagaimana hadis Nabi yang lain di Sahih Bukhari, sesungguhnya Bilal itu adzan yang pertama. Nih, adzan Bilal yang pertama. Kemudian Abdullah bin Umi Maktum adzan yang kedua, itulah adzan subuh. Kemudian di hadis lain Nabi berbicara, kalau kalian dengar adzan, yaitu adzan pertama dan di atas tangan ada mangkok berisi makanan, jangan diletakkan sebelum menyelesaikan hajatnya. Makanya kalau adzan sudah adzan yang kedua yang dikumandangkan Abdullah bin Umi Maktum, kata Imam An-Nawawi, kalau kalian makan, minum, kemudian terdengar adzan, muntahkan. Kalau kalian tidak muntahkan, maka puasa kalian tidak sah. Siapa yang ngomong? Nabi ngomong boleh makan, boleh minum untuk adzan pertama. Masalahnya di Prabu Mulih, adzannya hanya sekali, langsung adzan subuh. Kemudian kita gunakan hadis tadi, karena lihat di YouTube tadi. Akhirnya adzan berkumandang Allahu Akbar. Hadis sahih mengatakan jangan diletakkan, masih boleh makan dan minum sampai habis, batal puasa dia. Nabi Nuh alaihissalam jumlah puasanya berapa hari? 36 hari. Sampai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai kepada Nabi terakhir, itu awalnya puasanya sebanyak 36 hari menurut keterangan Ibnu Katsir. 36 hari itu tidak langsung sekaligus, namun dicicil setiap bulan pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. 3 kali 12 sama dengan 36. Artinya puasa orang-orang sebelum kita jumlah harinya lebih banyak, 6 hari dibanding puasa umat Muhammad setelah tiba di Madinah. Kan seperti itu. Nabi Nuh punya 4 anak. Siapa yang masih ingat? Satu anaknya durhaka, namanya Kan'an, ditenggelamkan oleh air bah. Jangankan gunung Limpo, gunung Himalaya saja nggak nampak, apalagi gunung Ibu, gunung Mega, gunung yang lain-lain, gunung Raja. Nah itu Kan'an ini diajak naik ke kapal. Ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari naik kapal bersama ayah. Anaknya tidak mau, pengen menyelamatkan diri naik gunung, ternyata air terus naik ke atas. Terakhir setelah terombang-ambing 40 hari 40 malam di samudra yang tidak bertepi, kapal ini terdampar di sebuah bukit di Turki, namanya Bukit Judi. Fastawat al-Judi. Setelah turun dari kapal, Nabi Nuh membagi dunia menjadi 3 bagian. Dulu kalau disebut dunia itu Timur Tengah. Amerika belum lahir. Dulu kalau disebut dunia itu Timur Tengah dan sekitarnya. Syam, anakku yang pertama, kamu saya serai daerah Timur Tengah.
Syria, Lebanon, Palestina, Jordania, dan sekitarnya. Itu kekuasaan anak Nabi Nuh bernama Syam. Keturunan Syam namanya bangsa Semit. Bahasanya bahasa Semitik. Ada Ibrani, ada Arab, dan lain sebagainya. Kemudian anak yang kedua bernama Ham. Ham ini kulitnya kayak saya, tapi saya yang keriting. Itu Ham. Diserahkan daerah bagian barat, yaitu Afrika. Bibirnya tebal, rambutnya keriting, hitam warnanya, telapak kakinya pecah-pecah. Nanti lahir dari bangsa Ham itu Luqman al-Hakim, yang terkenal ceritanya dalam Al-Quran. Lahir dari bangsa Ham istri Nabi Maria al-Qibtiyah. Lahir dari bangsa Ham nanti istri Nabi Ibrahim bernama Hajar, yang nanti punya anak namanya Ismail. Yang terakhir itu Yafis, matanya sipit. Yafis matanya sipit. Daerah bumi bagian utara, Mongolia, Cina, dan lain sebagainya diserahkan kepada anaknya yang bernama Yafis. Dan kita bangsa Indonesia keturunan Yafis. Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman keturunan Yafis, berarti saudara kita. Alhamdulillah. Tapi insyaallah kita tidak termasuk Ya'juj dan Ma'juj. Hadirin rahimakumullah, itu singkat ceritanya. Kemudian secara cepat kami sampaikan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang membatalkan puasa ada 10 perkara. Yang pertama, masuknya sesuatu benda dengan sengaja sampai ke rongga-rongga normal yang ada di tubuh kita. Masuknya benda dengan disengaja ke 5 rongga normal yang ada di tubuh kita: mulut, hidung, telinga, bawah, depan, dan belakang. Jadi kalau ada yang sakit dimasukkan obat batal melalui lubang normal. Tapi kalau orang sakit disuntik tidak batal, karena masuknya obat tidak melalui lubang normal. Kemudian asap. Ada asap rokok, itu disamsu, karena dia nggak merokok, dicarilah asap itu, didekati, shot, batal puasanya. Karena apa? Asap itu termasuk benda yang nampak, kecuali benda yang tidak nampak. Ada yang sakit, sesak nafas, kemudian harus ketemu seker, kemudian disedot, aromanya tidak batal. Karena apa? Aromanya tidak nampak. Sweat, mau berangkat ke luar negeri, diobrol-obrol hidungnya, batal. Kalau mau sweat jangan siang hari tapi malam hari. Bagaimana dengan ludah? Menelan ludah boleh nggak? Batal nggak menelan ludah, Bu? Batal. Kalau ludahnya sudah keluar dari mulut. Itu apalagi ditampung di gelas masukkan ke kulkas, itu jelas Pak. Batal. Tetes telinga batal nggak? Tetes telinga kalau masuk ke lubang batal. Tetes mata tidak batal, karena mata bukan lubang luar. Kalau dicongkel kan lubang, masa dicongkel dulu baru? Namanya tidak normal. Cukup dikebut saja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muntah sengaja, dimasukkan jari ke kerongkongan, kemudian langsung muntah, batal. Tapi kalau naik mobil Innova, duduk di belakang, ngebut lagi kemana? Ke Banyuasin. Kemudian dia muntah, itu tidak batal. Karena apa? Muntahnya tidak disengaja. Kemudian berikutnya adalah, ini insya keluar mani, keluar sperma disengaja, itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidur tahu-tahu kok basah ya, terus ini apa nih? Dicium bukan pesing, tidak pesing, tapi anjing, tidak batal puasanya karena tidak sengaja. Termasuk berhubungan suami istri sengaja batal, bahkan ada kafarot. Nah itu. Tapi kalau tidak sengaja haji hari pertama sengaja, tahu selesai ingat puasa loh mas. Nah selesai tidak batal. Kalau dulu tidak sengaja. Mimpi tidak batal. Kemudian berikutnya adalah al-fasadis al-khuruj. Berikutnya adalah haid nifas, kemudian melahirkan membatalkan puasa. Di
keluar tamunya, batal puasanya. Gila walaupun sebentar. Dia puasa dari pagi, kemudian jam 5 sore datang gilanya, setengah jam. Setengah jam datang gila, kemudian setengah 6 hilang gilanya, dia batal. Tapi kalau pingsan tidak, pingsan seharian membatalkan puasa. Tapi kalau ada sadarnya 2 jam, maka puasanya tetap sah. Nah tadi tidur Bu, habis sahur, makan kenyang, tidur, bangun-bangun berbuka, sah nggak puasanya? Sah, puasanya sah. Cuman dia disiksa Allah karena meninggalkan sholat. Ya, puasa tidak sholat. Cukup ini yang kita sampaikan. Murtad terakhir, murtad membatalkan puasa. Lebih sedikit Ustaz, ya. Mungkin ini yang kita sampaikan dan tafsirnya tidak banyak dibaca, fikihnya juga terlalu melompat kita. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap berikan fadilah majelis zikir pada pagi hari ini yang tadi disaksikan oleh malaikat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi apa malaikat Allah bersama. Mohon maaf kepada para ustaz semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sengaja hadir di Masjid Al-Hijrah ini dalam rangka mengikuti kegiatan bersama DMB dan DKHD, yaitu dalam rangka kajian fikih dan tafsir Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah juga ya Allah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang dapat lebih mempererat lagi tali silaturahmi di antara sesama kami.